datang di podcast Damar Maza. Hari ini kita kedatangan Stella dan Jesli. Halo! Hari ini kita membahas permasalahan sering dialami oleh remaja. Apa nih? PR kah? Bukan? Bulan kan? Lebih menakutkan. Pas ujian, guru bilang boleh berasumsi, tapi catatannya dikumpulin. Bukan juga. Hari ini kita membahas FOMO, atau bisa dibilang fear of missing out. Atau bahasa gampangnya bisa juga takut ketinggalan. Aku kayaknya kena penyakit itu deh. Contohnya, Teman ikut lomba, aku ikut. Teman ikut organisasi, aku ikut. Teman ikut kelas bahasa, aku ikut. Teman ikut volunteer, aku ikut. wah harusnya hebat dong. Enggak juga, yang pengembang malah aku menatap. Lucunya, FOMO sering bikin kita sering bertanya, teman-temanku lagi pada ngapain ya? Padahal pertanyaan yang penting adalah, aku sebenarnya mau jadi apa sih? Menurut kalian, sosmed itu bikin FOMO gak? Banget. Aku buka Instagram, dia hanya 5 menit, tutupnya malah 1 jam kemudian, sambil mempertanyakan masa depan. Kenapa emangnya? Lihat teman menang lomba, scroll. Ada yang ranking 1, scroll. Ada yang liburan, scroll. Ada yang beli HP baru, terus lihat hidup sendiri. Hari ini aku berhasil menghabiskan 1 bungkus keripik. Masalahnya bukan karena hidup kita jelek, masalahnya kita membandingkan seluruh hidup kita dengan momen terbaik orang lain. Ngomong-ngomong, ternyata pembandingan diri itu bukan cuma terjadi sekarang ya. Iya ya, semua dulu belum ada Instagram. Kalau ada, mungkin kasusnya itu punya baseline. Nah, meskipun belum ada sosial media, manusia memiliki kecenderungan untuk merasa, kenapa ya hidupku yang paling sulit? Ada satu cerita yang sangat terkenal tentang kisah Botani. Iya, aku pernah dengar namanya, tapi aku lupa ceritanya. Baseline ceritain dong. Nah, jadi kisah Botani adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Suatu hari, anak satu-satunya meninggal dunia. Ia merasa sangat sedih dan tidak bisa menerima kenyataan. Ia pun menggendong anaknya kemana-mana sambil memohon apakah ada yang bisa menyembuhkannya. Lalu, seseorang memintanya untuk menemui Buddha. Kisah Botani pun datang dengan penuh harap. Lalu Buddha berkata, baiklah, tolong bawakan saya segenggam biji lada dari rumah yang tidak pernah mengalami kematian. Wah, katanya gampang banget. Iya, cuma sekali biji lada doang. Kisah Botani pun pergi. Rumah pertama, ia bertanya, permisi, bolehkah saya meminta biji lada? Boleh. Tetapi, apakah Anda yang pernah mengalami kematian? Pernah. Rumah kedua, jawabannya sama. Rumah ketiga masih sama. Rumah keempat pun sama lagi. Semakin banyak rumah yang dia datangi, semakin ia sadar bahwa tidak ada keluarga yang tidak pernah kehilangan orang yang disinggahinya. Berarti Buddha sudah tahu ya, tidak mungkin ada rumah seperti itu. Benar, Buddha tidak sedang menyuruhnya untuk mencari biji lada. Beliau sedang membantu kisah Botani untuk menyadari sendiri bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita. Kadang pelajaran yang kita temukan sendiri lebih membekas daripada jawaban yang langsung diberikan. Kalau dilihat, cerita ini mirip dengan media sosial ya. Iya, di Instagram aku cuma lihat, oh dia juara, oh dia bahagia, oh dia liburan. Karena kita juga pernah lihat, dia pernah gagal, pernah sedih, pernah berkadang, pernah ditolak. Persis, kisah Botani juga begitu. Awalnya, ia merasa hanya dirinya yang menderita. Setelah bertemu banyak orang, ia semakin sadar bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Media sosial tidak begitu. Yang kita lihat biasanya highlight, bukan keseluruhan cerita. Berarti selama ini aku membandingkan behind the scene hidupku dengan highlight hidup orang lain dong. Nah, itu sebut banget jadi caption untuk story kalian. Jadi gimana cara kita tidak FOMO? Nah, menurut Buddha, dalam mengikuti sesuatu hanya karena banyak orang melakukannya. Dalam hal suta, Buddha mengajarkan untuk berpikir dan menyelidiki sendiri apakah sesuatu itu benar-benar membawa manfaat. Jadi, sebelum ikut tren, ikut organisasi atau mengambil keputusan, kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah kita melakukannya karena baik untuk kita atau karena cuma takut ketinggalan. Wah, aku sih sering yang kedua sih. Jujur banget sih. Kan pakai zaman, gak boleh bohong dong. Nah, menentukan tujuan hidup bukan berarti kita harus langsung tahu mau jadi dokter, guru, atau pengusaha. Tujuan hidup bisa dinilai dengan pertanyaan
Jadi hari ini kita belajar bahwa FOMO itu membuat kita terus tidak keluar atau ke orang lain, sedangkan damai itu membuat kita terus tidak ke dalam atau ke diri sendiri. Karena ternyata hidup bukan perlombaan siapa yang lebih cepat, tapi perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan ketika kita mengetahui tujuan hidup kita tidak lagi takut ketinggalan. Karena kita tahu kita sedang berjalan di jalan kita sendiri. Semoga kita bisa mengurangi scroll itu dan lebih banyak mengenal diri sendiri. Satu. Terima kasih yang sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Padahal kita gak pernah lihat kalau dia pernah gagal, pernah nangis, pernah sedih, pernah ditolak begadang. Kalau dilihat cerita ini, nanti ganti. Karena untuk menjadi pribadi yang lebih baik, beri.